kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Shalom The Ignited, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih berkumpul bersama-sama sampai hari ini. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Meskipun kita masih ibadah online, tapi percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap ibadah persekutuan kita, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita baca ayat mingguan kita yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13, nanti saya bacakan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke teman-teman, kita percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus.
Kita harus selalu mengandalkan kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami akan memuliakan, memuji nama-Mu Tuhan, biar Engkau memberkati setiap kehidupan kami, biar apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan bisa menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa, sehingga apa yang kami naikkan, setiap pujian, penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ini doa setiap kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Kau yang layak dimuliakan. Mari sama-sama katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Mari sembah Dia, naikkan syukurmu Yesus. Kau tetap Allah, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Shalom teman-teman Ignited, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus memimpin kami di dalam pewartaan firman ini. Engkau boleh sertai kami Tuhan daripada awal, pertengahan, pada akhirnya. Biar kasih-Mu Tuhan menyertai kami selalu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Pada hari ini kita akan membahas mengenai tema besar di bulan Agustus yang berjudul Intimacy with Holy Spirit. Nah, di sini kita akan membahas nanti tugas dan peran Roh Kudus ya di dalam kehidupan kita. Yang pertama di sini kita akan membahas dari ayat Yohanes 16 ayat 13. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Nah, di sini kita bisa melihat ya beberapa peran dan tugas Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Tentunya Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Lalu ada juga di situ memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Jadi berupa nubuat, berupa penglihatan mengenai apa yang akan terjadi. Nah, kita akan fokus ke dalam tugas dan peran Roh Kudus ya, tentunya dalam memimpin kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini dari Titus 3 ayat 5, di sini kita bisa melihat salah satu dari tugas dan peran Roh Kudus, yaitu membaharui karakter kita. Jadi firman Tuhan mengatakan di sini, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi umat percaya setelah dia lahir baru ya, setelah ada pembaptisan Roh di situ, maka Roh Kudus akan bekerja secara aktif di dalam kehidupan kita. Nah, di sini Roh Kudus memperbaharui hati dan roh kita. Jadi agar kita lebih mengenal karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Lalu selanjutnya di sini berbicara tentang perbuatan baik. Jadi maksudnya perbuatan baik yang akan kita lakukan itu adalah buah dari Roh Kudus, bukan dari usaha, bukan dari motivasi dari diri kita sendiri ya, bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi itu semua adalah buah dari Roh Kudus sebagai respon kita terhadap
karya Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua di sini kita bisa melihat di di 1 Tesalonika 1 ayat 6. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Nah, di ayat ini kita bisa melihat peran dari Roh Kudus ya, untuk kita bisa menerima firman dengan sukacita. Jadi Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk dapat menerima firman Tuhan dengan sukacita. Ya, terkadang kan gini, kadang kan kita juga ada mendengarkan firman ya, mungkin secara nggak langsung itu mengena ke kita, menegur ya. Ya tentu pertamanya kita akan merasa nggak terima, kita blocking ya, atau kita berpikir kalau apa sih, apakah kita memang seperti apa yang difirmankan, seperti itu. Ya terkadang memang kita juga sulit untuk menerima teguran ya, terutama mungkin dari firman Tuhan. Nah, disinilah saatnya itu Roh Kudus akan berperan ya dalam hidup kita. Dia akan memampukan kita untuk menerima firman itu dengan sukacita. Jadi tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan complaining ya, tetapi kita dimampukan untuk menerima firman itu dengan bersukacita. Nah, lalu yang selanjutnya, selain dia memampukan kita menerima firman dengan sukacita, dia juga memampukan kita untuk bersukacita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesedihan kita, di tengah-tengah rasa bersalah kita, di tengah-tengah kebingungan kita, di tengah-tengah kekhawatiran kita. Roh Kudus memberikan kita sukacita, bukan seperti apa yang dunia berikan. Mungkin dunia menjanjikan hal-hal yang bersifat jasmania ya, yang bisa kita lihat dengan mata, tetapi apa yang berasal dari Roh Kudus adalah yang berasal dari surga. Jadi sukacita kita berasal dari surga. Lalu selanjutnya di sini, setelah Roh Kudus memampukan kita menerima firman dengan sukacita, selanjutnya Roh Kuduslah yang mengerjakan firman itu dalam hidup kita. Nah, ini masih ada hubungannya yang pertama tadi ya, tentunya mengenai pembaruan karakter untuk menghasilkan buah-buah roh. Nah, di sini juga peran Roh Kudus yang mengerjakan firman itu. Lalu kita juga sebagai respon, kita jangan mengeraskan hati kita harus menerima firman itu dengan rela hati ya. Jadi tidak dengan mengeraskan hati, artinya adalah kita berusaha untuk memahami kehendak Tuhan. Jadi bukan kita yang berusaha untuk menyelaraskan kehendak Tuhan sama mau kita, bukan, tapi kita harus memahami apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, di sini peran Roh Kudus yang kedua ya, memampukan kita untuk menerima firman dengan sukacita, bukan dengan duka cita, tapi sukacita. Lalu yang ketiga di sini kita baca di Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, di sini yang ketiga, tugas dari Roh Kudus adalah membantu umat percaya, membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, tentunya kita manusia itu penuh dengan kelemahan, kekurangan ya, tentunya dengan menghadapi situasi yang kita pikir bukan kenyamanan buat kita. Tentunya kita akan merasa bimbang. Ya, disitulah peran Roh Kudus untuk membantu kita dalam kelemahan. Nah, yang pertama di sini tentunya Roh Kudus memampukan kita berdoa ya di tengah-tengah kelemahan kita. Jadi sekalipun kita itu mungkin merasa tertekan dalam doa, kita nggak fokus, tetapi kita harus percaya bahwa kehendak Roh adalah kita tetap berdoa. Kita jangan mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah. Karena pada dasarnya kan masalah yang datang dalam kehidupan kita terkadang itu adalah kebanyakan ya, dan ya hampir semuanya adalah permasalahan yang sulit secara manusia untuk kita atasi. Tapi dengan kita berdoa, dengan kita meminta pimpinan Roh Kudus, tentunya di situ ada jalan keluar, dan kita harus selalu menantikan Tuhan, dan kekuatan kita akan diperbarui. Lalu Roh Kudus di sini sebenarnya itu dia lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi dia lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Jadi maksudnya itu di sini berarti adalah Roh itu sendiri yang selalu ada di dalam hidup kita, yang selalu melihat jalan hidup kita. Dia yang akan memberikan kita
petunjuk, yang memberikan kita ketenangan ya, karena Dia lebih memahami kekuatan bahkan kelemahan kita. Lalu yang selanjutnya yang mau akan saya sampaikan, kita harus membangun komunikasi pribadi dengan Roh Kudus. Jadi harus ada personal communication dengan Holy Spirit. Nah, jadi gimana sih personal communication itu bisa terbangun? Nah, tentunya harus dengan doa. Kita harus reset ya, kita harus reset jam doa kita. Jadi harus di setting ulang. Kita harus kita harus membangun persekutuan ya, hubungan dengan Roh Allah melalui doa, melalui pembacaan firman. Sebab hanya itu satu-satunya cara. Kita nggak bisa mengandalkan orang lain ya, karena yang namanya personal komunikasi itu harus dibangun face to face dengan Roh Allah. Jadi tidak melalui perantara siapapun. Jadi kita harus punya niat untuk kita bisa bersekutu dengan Roh Allah. Lalu selanjutnya di sini selain ada komunikasi pribadi ya tentunya ada hubungan pribadi. Jadi kita harus membangun personal relationship dengan Roh Kudus ya, itu yang masuk ke tema besar kita, intimacy with Holy Spirit. Nah, membangun hubungan pribadi tentunya tidak lepas dengan komunikasi pribadi ya. Jadi doa dan pembacaan firman itu adalah dua kunci yang terdepan untuk kita bisa lakukan. Karena tanpa doa dan baca firman, saya rasa tubuh roh kita itu akan lemah. Jadi kita harus kita harus melatih tubuh kita ini untuk kita disiplin dalam doa dan firman. Itu aja, dua aja. Lalu selanjutnya di sini di samping kita membangun komunikasi pribadi, lalu ada hubungan pribadi, ya tentunya kita juga harus peka terhadap kehendak Roh Kudus. Jadi jangan sampai malah kita itu yang terkesan maksa-maksa ya, dalam artian mencoba untuk menyesuaikan kehendak Tuhan dengan kehendak kita ya. Tentunya itu sesuatu yang berbeda. Kita nggak bisa berpikir seperti itu. Jadi mindsetnya harus pas dulu, harus benar. Kita harus memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan? Ya kita harus membaca firman Tuhan, karena dengan kita membaca firman Tuhan kita bisa lebih mengenal Dia. Karena kalau hanya kita mengandalkan intuisi ya, mengandalkan perasaan kita untuk mengenal Tuhan, nah itu biasanya agak bias ya, jadi agak samar-samar, tidak begitu jelas. Tapi kalau kita punya fondasi yang solid, fondasi yang memang tidak tergoyahkan ya, nah itu firman Tuhan sebagai batu karang yang teguh, yaitu Kristus sendiri. Jadi untuk kita bisa mengenal firman Tuhan, kita harus rajin membaca firman Tuhan, Alkitab. Nah itu tadi yang ketiga ya, tugas Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk membantu kita dalam kelemahan. Nah lalu yang keempat di sini kita baca di 2 Tesalonika 2:13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh, yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Nah, di sini tugas dan peran Roh Kudus adalah menguduskan kita. Kenapa Roh Kudus itu harus menguduskan kita? Kenapa? Nah, ini kita akan jawab ya. Nah, tentunya di Alkitab sendiri, gereja atau umat Allah itu disimbolkan dengan mempelai perempuan, sedangkan Kristus disimbolkan dengan mempelai laki-laki. Jadi tentunya Roh Kudus sebagai jaminan kita menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai mempelai perempuan, gereja, umatnya harus hidup kudus. Nah, hidup kudus ini tentunya bukan berasal inisiatifnya itu dari kekuatan atau usaha agamawi kita ya. Tentunya itu berasal dari bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita memiliki hubungan pribadi yang dekat, yang intim, lalu kita juga memiliki komunikasi yang intim juga, yang personal dengan Roh Kudus. Nah, itu tentunya hari demi hari, tahap demi bertahap itu kita dikuduskan. Jadi tentunya menguduskan hidup kita artinya adalah di sini kita memiliki cara pandang yang baru ya dalam melihat kehidupan. Jadi seperti itu. Jadi kita harus membangun intimasi dengan Roh Kudus, bukan intimasi dengan dunia, karena kita tahu bahwa intimasi dengan dunia itu adalah persahabatan dengan dunia ya dalam konteks ini. Jadi ya kita menjadikan Allah itu sebagai musuh kita.
Jadi kita jangan mencintai dunia sekalipun kita masih hidup dalam dunia, tetapi cara gaya kita hidup itu harus selaras dengan kehendak Roh Allah, dengan Roh Kudus. Bukan kita melihat kehendak dunia dan itu terjadi dalam kehidupan kita, tidak. Tapi kita menyerahkan totalitas kehidupan kita, komitmen kita untuk Kristus. Nah, kita harus hidup menurut prinsip-prinsip Roh Allah. Jadi dalam hal ini ya kita adalah influencer ya bagi dunia. Karena Tuhan bilang kan kita ini terang dan garam dunia. Berarti kita ini influencer, kita harus berdampak bagi dunia. Nggak perlu sesuatu yang besar ya. Tidak perlu kita menjadi orang yang punya ketenaran, orang yang punya kuasa. Dari hal-hal yang kecil aja itu bisa kita lakukan ya. Kita bisa wujudkan, kita bisa bisa kita realisasikan di rumah. Itu bisa yang simple ya. Unit terkecil di rumah, lalu di kampus, ya di sekolah, di komunitas-komunitas kita yang lainnya. Nah, itu kita mulai dari situ saja. Jadi tentunya kalau kita sudah dikasih tanggung jawab yang kecil, ya kita setia pada perkara-perkara yang kecil, maka di situ Tuhan akan memberikan kepada kita perkara-perkara yang besar. Jadi tanggung jawab yang lebih besar yang harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk ego kita sendiri, bukan untuk kita memuaskan kedagingan kita, tapi agar kita lebih intim lagi, lebih dekat lagi dengan Roh Allah. Nah, selanjutnya mengenai kekudusan hidup ya, tentunya di sini kita berbicara tentang pergaulan ya, karena kita tahu akhir-akhir ini pergaulan semakin gak jelas. Dalam artian gak jelas itu begini, terkadang ketika orang itu dapat masalah, dia lagi sedih, dia lagi down ya, kadang harus mencari nasihat ya, mencari teman curhat. Nah, ketika dapat yang pergaulan yang tidak mendukung kita untuk lebih maju lagi dalam hal spiritual ya, dalam hal rohaniah, nah jadinya kita malah dapat input atau advice, nasihat yang malah menjatuhkan kita. Mungkin kita awalnya berpikir, wah ini teman yang setia, teman yang baik. Ternyata kalau kita bisa meneliti lagi ya, lebih kita lihat lagi, itu malah nasihatnya itu malah yang merusak kita. Nah, ini hati-hati, karena pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Nah, itu ada di 1 Korintus 15 ayat 33 ya. Jadi jangan sampai kebiasaan atau habits kita yang di tracknya Tuhan ya, tetapi pencobaan itu datang dalam kehidupan kita malah mendengarkan orang-orang dalam pergaulan kita yang itu tidak benar. Jadi seperti itu. Jadi kita harus kita bergaul dengan siapapun, tetapi kita harus bisa lebih jeli lagi ya, melihat mana yang ini pergaulan yang membangun, mana yang tidak. Jadi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya Roh Kudus menguduskan kita karena kita ini gereja. Nah, kita mempelai Kristus. Jadi, Roh Kudus itu mempersiapkan kita menjelang hari kedatangan Tuhan. Jadi, sampai kapan Roh Kudus menguduskan kita ya? Tentunya, ya pertama sampai Tuhan Yesus datang kembali, ya dalam keadaan kita masih hidup, atau ketika waktunya ya Tuhan memanggil kita pulang ke surga. Jadi seperti itu. Nah, jadi selama kita hidup, selama matahari masih terang, masih kita bisa lihat, kita harus berbuah ya bagi Tuhan. Jadi kita harus memanfaatkan setiap waktu untuk kebenaran kerajaan Allah. Nah, lalu selanjutnya yang akan kita bahas ini, saya nggak mau bahas aja tentang peran dan tugas Roh Kudus ya, tetapi kita tuh lebih maksudnya gini, kita membahas peran dan tugas Roh Kudus tetapi tidak membahas respon kita apa gitu ya. Jadi kita harus juga di sini melihat ke dalam diri kita sendiri ya, maksudnya respon kita seperti apa. Nah, di sini untuk respon kita sebagai umat Allah atas peran Roh Kudus, tentunya yang pertama kita jangan padamkan roh. Nah, itu kan di 1 Tesalonika 5 ayat 19 itu dikatakan kita jangan padamkan roh ya. Jadi api Roh Allah, Roh Kudus, nah itu dimungkinkan bisa padam ya kalau kita berhenti berdoa. Artinya kalau kita berhenti berdoa, artinya kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, pikiran kita untuk menyelesaikan masalah, atau perasaan kita ya untuk menyelesaikan masalah. Kita lagi sakit hati ya kan, kita lagi menyimpan dendam. Nah, seperti itu. Ya tentunya itu akan juga bisa membuat Roh Kudus itu berduka. Jadi
kita jangan sampai melukai Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus itu bisa berduka? Karena ya tentunya Roh Kudus itu kan tadi ya perannya sudah jelas, menguduskan kita, menguatkan kita. Tapi kalau kita keras hati menyimpan akar pahit, nah itu tentunya bisa melukai Roh Kudus. Roh Kudus bisa berduka. Nah, kita kembali ke tadi ya, jangan padamkan roh. Nah, yang pertama memang ketika kita berhenti berdoa, maka api roh itu akan dimungkinkan padam ya. Lalu yang kedua itu ketika kita menolak mendengarkan kehendak Allah. Jadi kita udah lagi nggak baca firman, kita ke dalam hati itu nggak suka lagi dengan firman Allah, membaca Alkitab. Nah itu bisa dimungkinkan lagi ya, api roh Allah itu bisa padam. Nah lalu selanjutnya mengenai padamnya roh. Di sini bukan berarti ketika itu terjadi, roh Allah itu sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Tidak. Sekalipun itu apinya padam ataupun mengecil ya, semangat dalam hidup kita itu redup, tapi roh Allah tetap ada di situ. Dia tidak pernah berhenti bicara kepada kita, dia tidak pernah berhenti untuk menyertai kita. Karena Tuhan Yesus sendiri kan belum berhenti untuk mengerjakan mujizat, mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Sekalipun situasi saat ini itu tidak begitu kondusif ya, tidak begitu mendukung kita dalam aktivitas, dalam melakukan segala sesuatu, ya, terutama bergereja ya, di jemaat lokal kita. Nah, tentunya disinilah peran Roh Kudus untuk memberikan kita damai sejahtera. Bukan damai sejahtera dari standar dunia. Standar dunia kan kedamaian itu ya dinilai dengan banyaknya sesuatu yang kita peroleh. Ya, tetapi dengan prinsip Roh Allah kita mengerti kalau standar damai sejahtera itu adalah seberapa banyak yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Jadi itu. Jadi bukan apa yang kita miliki, materi segala macam ya. Tetapi ya kita melihat, kita menghitung kebaikan-kebaikan apa yang sudah Tuhan lakukan sebelum pandemi ini. Itu yang harus kita sadari. Jadi itu bisa menghindarkan kita dari complaining ya. Kita complaining ke Tuhan, kita bahkan nyalain keadaan seperti itu. Memang secara manusia ya itu pasti akan terjadi. Tapi ketika kita melihat segala karya Tuhan, kebaikan Dia, berkat Dia yang telah kita terima ya sebelum pandemi, bahkan setelah, bahkan ketika pandemi ini, ya kita kan bisa mengerti kalau ternyata Tuhan masih mengerjakan, Dia belum berhenti untuk berbuat hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kita harus belajar untuk bersyukur di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah kesedihan kita. Kita memandang salib, kita percaya kalau ada pengharapan di dalam Tuhan, ada pemulihan, ada sesuatu yang baru yang sedang Tuhan kerjakan untuk kemuliaan Dia, bukan untuk kenyamanan kita, bukan untuk memuaskan ego kita, tidak, tapi semuanya untuk Tuhan. Yang kedua di sini, setelah jangan padamkan roh, ya tentunya respon kita adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Tadi kita sudah singgung ya, ketika kita menyimpan amarah, kebencian, sakit hati, dendam, nah itu Roh Kudus bisa berduka, dia sedih. Kenapa sedih? Karena dia mengasihi kita, dia ingin menguduskan kita. Nah di sini Roh Allah kan berduka jika kita juga melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, ketika hati kita menjauh dari Tuhan, kita lebih memperlakukan sahabat kita ya kan, atau pacar kita mungkin, atau hal-hal yang bersifat materi, finansial, itu melebihi Tuhan. Nah itu berbahaya. Kita jangan sampai diperhamba oleh orang lain, kita jangan diperhamba oleh sesuatu yang lain, tapi kita harus menyadari kalau kita ini hamba Tuhan, kita tunduk kepada Tuhan. Jadi kita hatinya jangan menjauh dari Tuhan, itu bisa menukarkan Roh Kudus. Lalu yang kita bisa pelajari lagi dari sini adalah sekalipun Roh Kudus itu berduka ya, mungkin ya kita ada menyimpan dendam, kita masih belajar untuk mengampuni. Nah tentunya di sini kita percaya ya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Roh Allah selalu ada dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, respon yang kita harus lakukan adalah kita harus hidup oleh Roh. Nah hidup oleh Roh ini artinya kita hidup oleh kasih karunia Tuhan. Nah, kasih karunia itulah yang menyelamatkan kita. Jadi dalam hal hiduplah oleh Roh di Galatia 5 ayat 16, di sini berarti bahwa kita ini berperang dengan keinginan daging kita. Jadi terkadang yang membuat sulit manusia atau yang membuat sulit kita itu bukan keadaan kita,
bukan orang lain juga. Terkadang yang membuat sulit atau mempersulit hidup kita sendiri itu biasanya adalah kebanyakan adalah diri kita sendiri, ego kita, keinginan kita yang memaksakan, yang terlalu posesif, yang sepertinya segala sesuatu ini adalah milik kita yang harus dipertahankan gitu loh. Nah, padahal enggak. Kalau kita hidup oleh roh, artinya kita harus dituntun oleh roh Allah dan mengerti kehendak Tuhan. Kita harus paham kalau apa yang kita punya selama ini, fasilitas yang kita miliki itu semua adalah pemberian Tuhan. Kita tidak berhutang sama siapapun dalam dunia ini, tetapi kita akan menjadi anak-anak Allah. Kita berhutang kepada Tuhan untuk segala apa yang Dia telah perbuat untuk menebus dosa kita. Jadi kita nothing tulus lah dalam hidup ini ya. Tidak ada yang kita harus pertahankan mati-matian ya, dan tidak ada yang harus kita kita harus ngebet lah gitu ya untuk kita raih gitu loh. Tentu kita dalam hidup harus punya visi, harus punya misi. Nah, tentunya itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan daging kita. Dan selanjutnya ini untuk hidup dalam roh, kita harus melatih tubuh kita untuk berdoa ya, membaca firman Tuhan, dan lalu kita memiliki konsep berpikir yang benar. Jadi hidup dalam kasih karunia bukannya artinya kita bebas melakukan dosa ya. Grace is not license to sin. Jadi kita harus peka terhadap kehendak roh Allah. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah merdeka dari hukum dosa. Artinya kita harus hidup untuk Kristus. Kita nggak berhutang lagi pada maut. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa dan kematian. Tetapi kita adalah anak-anak Allah yang akan bangkit, yang memiliki pengharapan. Yang suatu saat nanti kita akan berkumpul bersama-sama dalam kerajaan Allah. Dan kita akan melihat Tuhan Allah kita face to face. Karena kita sudah memiliki intimacy dengan Holy Spirit, dengan Roh Kudus dalam kehidupan yang sementara ini. Kita melakukan waktu kita secara bijak, karena hari-harinya adalah jahat ya, sangat jahat. Kita bisa melihat kejahatan itu dengan begitu instan. Kita bisa mengakses segala hal yang negatif dengan begitu instan. Ya, tentunya ini semua adalah tanda-tanda di mana kita harus menguduskan hidup kita, bukan oleh karena kekuatan kita, tapi oleh karena dorongan Roh Kudus. Itulah maka kita mampu untuk menjaga ya jalan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi untuk kesimpulannya di sini ya, kita menyadari bahwa kita harus membangun hubungan pribadi ya, dan juga komunikasi pribadi dengan Roh Allah yang nanti akan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus pada saat Dia kembali, karena kita adalah mempelai Dia, mempelai perempuan daripada Kristus sebagai mempelai laki-laki yang akan menyambut kita menjelang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan setia-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu itu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, Roh Kudus lembutkan hati kami untuk kami memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kau berkati gereja Altar Philadelphia, untuk Om Titus, untuk juga Ibu Eli ya Bapa. Biar kiranya kasih-Mu Tuhan nyertai mereka sekeluarga. Engkau tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Kau juga memberkati pekerja-pekerja dalam gereja ini Tuhan. Kau boleh menyertai keluarga tiap lepas keluarga. Biar kiranya kebenaran-Mu, penghiburan daripada Roh-Mu Tuhan di masa-masa yang sulit ini semakin menguatkan kami, sebab kami tidak sendirian. Roh Kudus ajari kami Tuhan untuk kami melihat segala kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa saat ini, bahkan sebelum pandemi. Biar kami boleh menjadi bijak, hidup berdasarkan kehendak-Mu, untuk kami hidup tidak egois dan kami hidup tidak menurut apa yang dunia mau dalam kehidupan kami, tapi kami menjadi penurut firman. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara ini Tuhan, untuk presiden, untuk para menteri dan jajarannya, untuk menangani pandemi ini. Biar kiranya Engkau Tuhan menyertai bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak muda di Ignited. Biar kiranya Engkau mempergunakan anak-anak muda ini Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka memahami visi dan misi mereka sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi, sebagai generasi-generasi muda yang akan berdampak bagi dunia ini. Tuhan Yesus, Engkau boleh
sertai keluarga mereka Tuhan, lindungi dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kau berikan penghiburan, kekuatan, biar kiranya nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berucap syukur. Terima kasih Tuhan. Ampuni hamba-Mu Tuhan, sekiranya hamba belum maksimal dalam memberitakan firman-Mu Tuhan, memberitakan firman-Mu. Biar kiranya Engkau menyempurnakannya di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita berpisah satu dengan lainnya, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan siap terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub turun ke atas kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua yang percaya dan beriman bersama katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih-Mu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Hanyalah Kau Tuhan. Membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Aku karya indahmu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran-Mu. Aku karya indahmu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran